Kita tahu saudara bahwa rencana Tuhan atas kehidupan kita manusia pada mulanya adalah suatu kehidupan yang tanpa batas. No more limit. Saudara, itu tidak sekedar hanya berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini ayat tema yang saudara ambil. Tapi lebih daripada itu. Terus terang sampai hari ini, walaupun dihitung dengan waktu Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sudah sangat mendesak. Cara orang bekerja, maka sebetulnya papa kita kan berpikir begini, ya sudahlah, toh waktu tinggal sedikit, untuk apa lagi akan diperjuangkan ini. Tetapi yang saya kagum, dan seharusnya semua kita mengagumi, ternyata papa kita tetap akan meneruskan rencananya, walaupun dia tahu waktu yang ada tinggal sedikit. Kenapa? Sebab bagaimanapun juga apa yang dia rencanakan sejak dulu akan kembali lagi dan harus segera dinyatakan lebih dahsyat lagi. Maksudnya begini. Sejak semula ketika Tuhan sebagai Bapa, Dia menjadikan kita manusia, saudara, maka dalam diri kita ada sebuah kekuatan, ada sebuah kuasa, ada sebuah kedahsyatan yang tadi Pak John katakan pada pembukaan, ada dinamit. Saudara, kalau kita mendengar kata dinamit, jangan berkonotasi atau jangan mengarahkan kepada sebuah ledakan, jangan. Saudara, dinamit itu lebih daripada sekedar sebuah ledakan. Ada kekuatan yang luar biasa. Nah, apakah apa yang saudara pikirkan? Kalau kita memperhatikan Kejadian 1 ayat 26, ya, perhatikan ayat itu. Apa yang saudara pikirkan? Bahwa manusia itu dijadikan, nggak main-main, serupa dan segambar dengan diri. Tidak ada makhluk lain di dunia ini yang diberi hak sedahsyat itu oleh Tuhan kecuali kita manusia. Katakan amin. Tidak ada satu makhluk pun di dunia yang diberikan hak oleh Tuhan seperti yang Dia berikan kepada manusia. Hanya kepada kita Dia mengatakan, mari kita jadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Sesungguhnya kata firman itu menunjukkan bahwa manusia itu suatu pribadi yang tidak punya batas apapun juga. Renungkan kata-kata ini. No more limit itu tidak sekedar pada kuasa Roh Kudus, tetapi sesungguhnya rencana Tuhan ketika Dia menjadikan kita. No more limit itu adalah kehidupan kita. Tapi sayang, perhatikan, sayang, dosa yang menjadikan kita terbatas. Dosa merusak seluruh rencana Tuhan yang mulia itu. Tetapi ini yang saya katakan pada kalimat pertama tadi. Walaupun Tuhan sangat tahu bahwa waktu yang ada tinggal sedikit, tetapi Dia tetap akan melanjutkan rencananya untuk membuat diri kita yang sungguh-sungguh mau bertobat. Ini kata kunci. Yang sungguh-sungguh mau bertobat, untuk kita menjadi tanpa batas lagi dalam segala hal. Panitia menyusun bagus. No more limits dalam ministry, no more limits dalam kesehatan, dalam keuangan, no more limits dalam kesembuhan dan banyak hal. Puji Tuhan untuk itu. Nah, saya akan berikan beberapa contoh. Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah mengagumi ciptaan manusia yang namanya komputer. Betul enggak? Semua orang akan kagum dengan barang itu. Lebih-lebih hari-hari terakhir ini, saudara.
Komputer sudah merupakan kebutuhan pokok seluruh manusia di dunia. Saudara bisa bayangkan kalau orang nggak sempat menemukan komputer, contoh kecil saja. Betapa susahnya orang kan pergi kemana-mana dengan pesawat kalau semuanya manual ditulis pakai tangan. Lalu saling telepon lagi, tunggu lagi lama. Tinggal berapa seat yang di kota sana. Ini bagaimana penumpang yang mau di sini? Coba bayangkan betapa susahnya. Saudara perhatikan teknologi handphone. Saudara 6 tahun yang lalu, bukan 10 tahun, 6 tahun yang lalu. Belum lama. Handphone itu masih barang mewah dan mahal sekali. Orang itu kalau pakai handphone yang lain melihat, wih keren betul. Sekarang ini saudara, tukang sayur pun pakai handphone. Sopir bajai pun pakai handphone. Coba bayangkan. Luar biasa. Lalu bukan sekedar handphonenya saja, teknologi di dalamnya. Yang namanya SMS saja. Saudara pernah mikir sebentar lagi kantor pos akan tutup semua? Sudah nggak laku lagi itu pengiriman surat, terlalu lama. Nah, saudara bisa mengerti dengan semua teknologi yang ada sekarang ini. Lalu gabungkan dengan apa yang kita pelajari, no more limit. Dengar anak-anak Tuhan, ini perkara serius. Yang sedang hidup dalam dosa saja, toh masih ada sisa-sisa kesetaraan dengan Tuhan itu. Sehingga yang masih hidup dalam dosa saja masih mampu menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ngerti kata-kata ini? Nggak ngerti? Oke, ada yang jujur. Mending begini. Baik, saya ulang. Pencipta komputer dengan semua programnya, pencipta teknologi handphone dengan semua programnya. Kalau bicara handphone, saudara harus bertobat betul-betul. Kalau saudara nggak bertobat dengan barang yang namanya handphone, bisa bangkrut kamu. Berarti tiap bulan mesti ganti handphone. Sebab hampir tiap bulan pasti keluar handphone jenis baru. Betul nggak? Terus begitu. Nah, maaf kalau saya harus katakan ini. Bukankah mereka itu, saya pakai umum ya, bukankah mereka itu yang menciptakan teknologi itu, komputer, komunikasi, handphone dan macam-macam lagi? Maaf, bukankah mereka itu orang-orang berdosa? Ini yang saya maksud. Nah, bayangkan kalau mereka sedang dalam keadaan berdosa, masih memiliki sisa-sisa kesetaraannya dengan Tuhan. Apalagi kalau kita sebagai gereja bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan membuat kita menjadi suatu ciptaan yang tanpa batas. Untuk hal apa saja. Mengerti maksud ini saudara? Itu Tuhan kita. Nah, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Gereja membatasi Tuhan hanya dalam konsep rohani. Saya ulangi lagi. Gereja membatasi Tuhan dalam konsep rohani, dalam konsep dan konteks rohani saja. Padahal Tuhan kita itu tidak hanya berurusan dengan perkara-perkara rohani saja, tapi dia berurusan dengan semua hal yang ada, yang berguna buat kehidupan kita manusia di dunia ini. Jawab iya atau tidak? Betul? Kalau dia hanya berurusan perkara rohani, saudara, tidak perlu Tuhan Yesus harus mati dan menderita begitu rupa. Tidak perlu. Kalau kita bandingkan kematian Tuhan Yesus yang begitu dahsyat, maka jelas itu tidak hanya berurusan untuk perkara-perkara rohani saja, untuk semua hal dalam kehidupan ini. No more limit, tidak ada batas untuk apapun juga. Karena Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada dunia lewat kita. Selama ini Tuhan masih terbatas, saudara. Selama ini Tuhan masih terkungkung. Selama ini Tuhan masih terbelenggu oleh doktrin, dan doktrin.
Sehingga Tuhan tidak bisa menyatakan dirinya seutuhnya. Tidak bisa. Maka itu dia mencari sebuah generasi. Dia mencari suatu generasi baru yang mana dengan generasi itu dia bisa mengerjakan apa saja yang dia mau tanpa batas. Katakan amin. Nah, kiranya generasi itu adalah kita. Saya memakai kata manusia, kiranya. Mudah-mudahan kalau saya pakai bahasa itu. Karena itu perlu perjuangan hati dan hidup yang serius untuk Tuhan bisa menjadikan saudara dan saya sebagai suatu kelompok, sebagai umat kesayangannya sendiri yang hidup tanpa dibatasi oleh apapun juga. Oh saudara, ini sungguh luar biasa. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama, Kejadian 11 ayat yang kelima. Kita lihat ayat ini, Kejadian 11 ayat yang kelima dan 6. Lalu turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Tuhan turun melihat yang dibuat. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini menara bangunan permanen pertama di dunia itu, yaitu Menara Babel. Ini barulah permulaan usaha mereka. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, kami minta Engkau bekerja dengan serius saat ini, supaya setiap kami yang mendengar firman ini sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan menetapkan kami sebagai manusia-manusia yang tanpa bisa dibatasi oleh apapun juga. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, wahyukan dengan jelas arti no more limits dalam hidup setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami minta, karena terlalu lama Tuhan Engkau menantikan gerejamu menyadari akan kerinduanmu. Kiranya lewat acara ini, anak-anak muda, remaja yang memulainya, membuat kami semua orang tua, orang dewasa pun sanggup hidup tanpa batas lagi. Kami mengakui seringkali keuangan kami membatasi kami untuk bergerak. Kami menyadari Tuhan seringkali kesehatan kami membuat kami sulit bergerak, sehingga itu menjadi batasan buat kami. Tapi lewat acara ini, adakan pendobrakan yang besar dalam nama Yesus buat hidup kami semuanya, supaya seluruh dimensi dalam kehidupan kami semua menjadi tanpa batas. Karena itu kerinduanmu. Kiranya Engkau menolong kami, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Saudara perhatikan, kalau sampai Papa sendiri mengakui, ingat keturunan Nuh yang membangun bangunan permanen pertama di dunia ini masih dalam status orang-orang berdosa. Tetapi mereka sudah bisa membangun bangunan permanen dan bangunan bertingkat pertama di dunia. Maka itu sampai Tuhan harus turun untuk melihat. Karena Papa kita terkagum-kagum dengan apa yang Nimrod dan timnya buat hari itu. Sampai Tuhan memuji begitu luar biasa. Saya ulangi ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini pujiannya. Ini menara ini barulah permulaan buatan usaha ide manusia yang pertama di dunia ini. Maka Tuhan memberikan sebuah kekuatan. Nah, saya menemukan kata no more limits itu justru di ayat ini.
Nggak main-main, saudara. Saudara bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Itali, bahasa Perancis. Cari Alkitab dengan bahasa-bahasa itu, lalu cari penekanan-penekanan berbeda dari ayat. Saya menemukan no more limits itu justru pada ayat ini. Perhatikan. Mulai dari sekarang, mulai dari menara Babel itu didirikan sekian ribu tahun yang lalu. Saudara, apapun juga yang direncanakan manusia, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara setuju? Di sini ada no more limits. Apa saja mulai dari menara Babel itu yang manusia rencanakan, dijamin saudara, tidak akan ada yang tidak terlaksana. Saudara, akhir 70-an saya dapat firman ini. Saya tersentak. Pikiran saya pertama kali muncul, Papa, engkau tidak memberi batas. Apa yang saya maksudkan? Papa, kita enggak memberi batas. Saudara pernah mikir enggak lewat ayat ini? Perampok-perampok, pezina-pezina, pemerkosa-pemerkosa, pembunuh-pembunuh, maling-maling menggenapi ayat ini juga. Mengerti maksudnya? Tidak ada perampok, enggak ada pezina, enggak ada pemerkosa, enggak ada pembunuh yang tanpa merencana sebelum berbuat. Betul? Ini yang muncul pertama kali di pikiran saya. Kenapa engkau tidak membatasi hanya untuk yang positif saja engkau buat itu? Saudara, kalau sampai hari ini yang namanya narkoba saja bisa membuat pusing dan kacau seluruh dunia, bukankah para pelakunya menggenapkan no more limits dalam ayat ini juga? Ya atau tidak? Coba jawab. Ini yang saya kagum. Mulai dari sekarang. Saudara, ketika Einstein mati, maka dunia menangis. Sebab belum pernah ada orang sepintar dia pada zaman itu. Dan saudara tahu sampai hari ini Einstein sudah tidak ada. Jasadnya sudah menyatu dengan tanah. Tetapi otaknya masih tetap diselidiki orang sampai hari ini. Maka para ahli menemukan sehebat itu Einstein. Ternyata dalam penemuan yang ditemukan oleh para ahli, ternyata Einstein baru menggunakan kurang dari 10% kekuatan otaknya. No more limits. Orang-orang yang masih berdosa sekalipun, kalau dia mau memaksa kekuatan otaknya, maka orang itu tetap kena kepada ayat ini. Ngerti sekarang kalau saya katakan handphone, teknologi handphone tadi? Sehebat itu ide manusia. Kalau pendeta John Chandra dalam 5 tahun terakhir mengalihkan profesinya, bukan cuma sebagai hamba Tuhan, ternyata sebagai produser. Saudara, perhatikan. Ternyata segoblok-gobloknya seorang manusia, semiskin-miskinnya seorang manusia, secacat-cacatnya seorang manusia, di dalam otaknya tetap ada sebuah kekuatan yang bentuknya no more limits. Setuju saya katakan ini? Saya mau tanya, dan jujur kalau saudara tahu, siapa yang pernah dengar suatu nama di dunia ini? Dr. Stephen Hawking. Tolong angkat tangan. Yang pernah tahu? Nah, sedikit sekali.
Siapa yang sudah pernah baca bukunya atau buku-bukunya? Coba. 1. Tadi yang angkat tangan lebih dari 20 orang. Kan tahu. Tapi yang saya mau tanya, siapa yang sudah pernah baca bukunya atau buku-bukunya? Siapa lagi? Cuma 1 saja. Saudara, dia seorang cacat dari Inggris. Saya punya koleksi bukunya walaupun tidak banyak. Nah, saya senang mengumpulkan data-data seperti itu. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa betul-betul seorang manusia itu diciptakan dengan sebuah kapasitas yang tanpa batas dalam hidup. Dr. Stephen Hawking disebut Einstein abad 20. Lalu setelah masuk abad ke-21 milenium ketiga, dan dia masih hidup sampai hari ini. Tahun ini kalau nggak salah umurnya 53 atau 54. Tetapi saudara, dia dilahirkan dalam keadaan cacat sejak lahir. Dia punya kelainan tulang dan dia punya kelainan syaraf sejak lahir. Sampai hari ini orang ini tetap adalah satu-satunya manusia di dunia yang sangat menguasai ruang angkasa. Dari lahir seluruh tulangnya itu tidak ada yang lurus. Seluruh tulangnya. Dari lahir dia nggak bisa bicara. Dari lahir dia nggak bisa angkat tubuhnya, angkat kepalanya, gerakkan tangan kakinya dia nggak bisa. Dia hanya bisa gerakkan mata dan mulutnya saja. Itu dari lahir. Tinggi badannya karena tulangnya bengkok semua. Nggak sampai 1 meter lebih dikit. Dan dia harus jalan di dengan kursi roda. Pasti sudah bertanya, kok bisa jadi dokter? Dan dia menjadi penceramah yang hebat di dunia ini. Soal ilmu-ilmu yang hebat sekali. Nah, setahu saya baru 1 diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia, Riwayat Sang Waktu atau Sang Kala. Orang ini walaupun dia nggak bisa ngomong, tapi seorang penceramah, seorang ilmuwan yang sangat hebat, ditolong oleh komputer yang diciptakan khusus untuk dia. Sehingga kemana-mana dia pergi harus pakai kursi roda itu yang computerized. Kalau dia ngajar, dia gerakkan jarinya saja untuk klik apa yang dia sudah susun sebelumnya. Lewat teknologi yang ada, maka dia mampu keliling dunia. Nah, yang saya jengkel cuma 1 pada dia. Kira-kira 6 tahun yang lalu dia menceraikan istrinya, lalu kawin lagi dengan perawatnya sendiri. Saya bilang, sudah cacat nggak tahu diri kamu. Nah, itu saya jengkel betul dengan dia. Saya sempat kecewa. Seorang idola yang saya idolakan dalam hal ilmuwan, kenapa kamu ceraikan istri lalu kawin lagi? Nah, itulah dosa. Saudara, tapi toh dia tetap hebat, dia tetap pintar. Saya punya 2 versi biografinya Bill Gates. Saudara, dia seorang mahasiswa drop out dari Boston. Tapi dia menggunakan otaknya. Dan ayat 6 Kejadian 11 mutlak digenapkan oleh orang-orang hebat ini. Di antara koleksi buku-buku saya, maka koleksi terbanyak adalah biografi para inventor atau penemu. Mengapa saya suka mengkoleksi biografinya para penemu? Karena saya kagum. Saudara, mereka para penemu itu adalah orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh diabdikan untuk manusia. Saya beri contoh 1 saja. Kalau saudara pernah dengar nama Graham Bell, dan dia adalah orang pertama di dunia yang menemukan sambungan telepon jarak jauh. Sederhana motivasinya, dia memeras otaknya
Dia menggunakan waktu yang ada untuk berpikir. Waktu itu perang saudara berkecamuk di Amerika. Antara pihak utara dan pihak selatan. Antara Inggris dengan Prancis. Saudara, dalam keadaan seperti itu banyak prajurit yang mati. Konyol, mati sia-sia. Hanya karena apa? Berita yang terlambat sampai ke bagian palang merah atau medisnya. Bayangkan waktu itu mereka hanya pakai kuda, membawa berita, ada korban di sana, ada korban di situ. Seringkali prajurit itu nggak terlalu parah lukanya, cuma karena pembawa berita itu lambat sampai karena pakai kuda. Seorang anak muda namanya Graham Bell itu memikirkan nasib para prajurit itu. Bagaimana caranya berita tentang tertembaknya mereka, lukanya mereka sampai kepada bagian medis. Mulai dari sekarang, apapun juga yang direncanakan manusia, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Graham Bell peras otaknya, dia paksa idenya, maka dia menemukan ide. Mungkin menggunakan kawat ini bisa sampai. Dari situlah modifikasi terus penemuan itu sampai menjadi sebuah sarana komunikasi, telekomunikasi yang hebat sampai pada hari. Saudara perhatikan seluruh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Perhatikan. Maka saudara akan menemukan kata renungkan, renungkan, renungkan. Meditate the word. Renungkan firman itu, renungkan firman itu. Mengapa Bapa kita minta kita seumur hidup kita itu suka merenung? Saudara, merenung dan melamun itu beda jauh. Nah, celakanya kita lebih banyak melamun daripada merenung. Orang yang melamun itu tidak menghasilkan apa-apa. Sebab melamun itu pasti sia-sia. Kapan kawin, kapan kaya. Itu orang melamun. Tapi kalau orang merenung itu memikirkan sesuatu. Dan dia mengolah kekuatan otaknya. Saudara, inilah yang firman katakan no more limits. Ternyata tidak jauh-jauh dari diri kita. Dan hal itu ada di otak kecil kita. Di dalam otak kecil kita di bagian belakang kepala ini ternyata tersimpan sebuah kekuatan yang no more limits. Orang bisa dibatasi dalam hal bicara. Betul? Di banyak negara, contohnya negara kita juga, selama sekian puluh tahun pemerintahan Orde Baru, maka pemerintah Orde Baru membatasi hak bicara warga negara Indonesia. Maka itu zaman itu kalau ada orang salah ngomong, korannya dibredel, majalahnya ditutup, nggak boleh terbit lagi. Orang bisa dibatasi dalam geraknya, jalannya, aktivitasnya. Pernahkah saudara membayangkan tidak ada manusia bisa membatasi orang berpikir? Ya atau tidak? Renungkan. Kata-kata kita bisa dibatasi, gerak kita bisa dibatasi, tapi pikiran kita nggak ada bisa membatasi. Ini yang no more limits. Saudara, saya pernah coba menghitung. Maafkan kalau saya salah. Tapi saya coba. Ternyata kalau kita mau menggunakan kekuatan otak kita, kita mau memaksimalkan kemampuan ide kita, nalar kita. Saudara coba hitung mulai besok atau lusa, terserah saudara.
maka kita akan menemukan begini. Ternyata kalau kita sungguh-sungguh hidup membatasi diri dari segala hal yang tidak penting dalam hidup ini, ya, saya harap saudara mengerti kata-kata ini. Ternyata seorang manusia itu setiap 3 menit itu bisa menemukan ide baru. Coba renungkan baik-baik. Kalau kita mau memaksimalkan otak kita, ide kita paksa, dan kita membatasi diri dari hal-hal yang tidak penting. Misalnya makan cuma 3 menit selesai, mandi cuma 5 menit selesai, pakai baju, pakai sepatu, menggunakan ini sekian menit selesai. Misalnya pacaran cukup 4 menit misalnya, ya kan, masing-masing kita, bukan? Shopping cuma sekian lama dalam 1 minggu, cukup sekali misalnya begitu. Ada orang yang betul-betul memaksa dirinya untuk memaksimalkan daya kekuatan, daya cipta, ide, dan semuanya pada otak kecilnya ini. Maka hitung saudara, ternyata kita setiap 3 menit mampu menghasilkan 1 penemuan. Hebat sekali kekuatan ini. Nah, sayangnya banyak kita membuang-buang waktu, banyak kita membuang-buang kekuatan yang luar biasa jadi sia-sia. Maka itu saya sering berkata dengan kata yang kasar. Maaf kalau saya harus katakan kalimat ini. Kalau saya tersinggung, lebih baik saya bertobat. Kalau Tuhan menghidupkan kita, lalu kita cuma makan tidur berak saja, dan tidak ada hasil yang lain, berdoalah mulai malam ini, minta suruh kita jadi babi saja. Ngerti kata-kata ini saudara? Sayang hidup ini diberkati luar biasa, disekolahkan lagi. Ternyata nggak ada hal-hal baru yang bisa kita pikirkan setiap hari untuk menemukan sesuatu dalam hidup ini. Karena babi itu masih lebih berharga, saudara. Dagingnya sekilo berapa? Nah, daging kita mau di kiloan dijual, siapa yang mau beli? Betul nggak? Nah, ini istilah yang kita harus sadari dalam hidup ini. Betapa banyaknya kekuatan yang sia-sia kita gunakan 24 jam sehari, tidak menghasilkan satu pun penemuan dalam hidup. Ketika suatu hari saya baca sebuah buku, inilah kelemahan saya. Saya itu sulit menghafalkan nama pengarang dan judul buku. Cuma isinya saya pasti ingat. Maafkan saya untuk hal ini. Ketika buku itu sangat menggugah hati saya, penulisnya berkata begini: apabila Anda ingin mencari dan menemukan sebuah kekayaan, jangan ke bank, jangan ke Las Vegas, jangan ke tempat-tempat yang berduit, tapi pergilah ke kuburan. Nah, saya bingung. Ke kuburan ngapain? Saya baca terus buku itu. Akhirnya saya setuju dengan penulis. Apabila Anda sudah sampai ke kuburan, lalu membaca nisan umur mereka yang dikuburkan di sini, sebetulnya disitulah terletak kekayaan yang tak ternilai. Arti maksudnya saudara? Penulisnya menghubungkan dengan Kejadian 11 ayat 6. Sebab orang-orang yang sudah mati di kuburan itu ikut dikuburkan semua kekuatan idenya yang belum digunakan untuk apa. Nangkap saudara? Ternyata di kuburanlah kita menemukan kekayaan yang gak bisa diapa-apakan. Karena ada kekuatan pikiran manusia yang ikut dikubur di sini. Sejak hari itu saya makin sadar akan nilai hidup saya ini. Maka itu jangan banyak buang waktu dengan tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup ini. Karena ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu di otak kecil kita. Pertama kali saya melihat OHP, overhead projector, itu tahun 80-an awal. Saudara, itu 70-an akhir.
Saya mencari saudara literaturnya, siapa penemu OHP ini dan kenapa orang bisa menciptakan barang ini, kenapa? Ternyata idenya sederhana. Seorang profesor yang capek kalau dia memberi kuliah nulis di papan, maka dia minta kepada mahasiswanya untuk menciptakan sesuatu yang begini, itu kata profesor. Maka berapa mahasiswanya menciptakan overhead projector? Artinya cukup bagus, suatu proyeksi yang melewati kepala, sehingga orang yang melihat dan mendengar tidak terganggu. Luar biasa. Dan itu sungguh-sungguh ditemukan dan berguna sampai hari ini dalam segala hal yang manusia pakai untuk mengajar, sangat memudahkan karena ada orang yang memikirkan hal-hal seperti itu. Nah, ini yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berpikir dengan sungguh-sungguh, ternyata bisa menghasilkan hal-hal yang sangat dahsyat dalam kehidupan. Nah, sekarang kita akan melihat, kecuali otak kita, sarananya apa lagi yang membuat kita jadi tak terbatas dalam hidup ini. Ini penting sekali untuk kita temukan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Tetapi siapa? Penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, pertama kali Roh Kudus mewahyukan saya firman ini, dia menunjukkan dua kata kerja dan kata sifat yang bertolak belakang. Jelas yang disebut pertama kali adalah penghibur bagi orang besar. Jadi satu pribadi dia. Tetapi mengapa penghibur ini pekerjaannya bukan menghibur tapi mengajar? Kan gak ada hubungan antara menghibur dan mengajar, bukan? Ya atau tidak, saudara? Penghibur ini disebutkan dialah yang akan mengajarkan berapa hal, segala sesuatu kepadamu. Nah, nomor limitsnya kita temukan lagi di kata ini. Roh Kudus yang adalah penghibur, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saya tanya kalau bagi yang belum percaya, apabila disebut segala sesuatu, berarti kita bisa memilah-milah enggak? Yang nomor sekian sampai nomor sekian itu segala sesuatu, yang nomor sekian sampai sekian tidak segala sesuatu. Bisa begitu? Coba jawab, bisa begitu? Tidak. Kalau disebutkan segala sesuatu, ya segala sesuatu. Tidak ada batas. Roh Kudus yang adalah penghibur itu mengajarkan kepada manusia, khususnya gereja, segala sesuatu. Tuhan luar biasa. Mengapa penghibur pekerjaannya mengajar, tidak menghibur? Nah, saudara, ketika saya membaca sejarahnya Taman Kanak-kanak, ayat ini baru ketemu. Saya mencari buku tentang sejarahnya Taman Kanak-kanak. Kindergarten, itu bahasa Jerman. Dan sampai hari ini seluruh dunia tidak boleh mengubah kata kindergarten dengan bahasa masing-masing. Harus bahasa Inggris pun menggunakan kata kindergarten, bukan kindergarten. Ternyata penemunya seorang anak pendeta dari kota Dresden di Jerman, waktu itu masuk wilayah Jerman Timur, namanya Strobel. Dan waktu saya membaca sejarah Taman Kanak-kanak, saya begitu terharu. Saudara, Strobel menemukan mengapa Tuhan membuat taman namanya Eden, lalu dia menempatkan anak-anaknya di taman itu. Ternyata di taman itu Papa mengajarkan segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan manusia. Di taman itu ada pelajaran fisika, matematika, ekonomi, biologi, dan semuanya.
Lalu struggle menemukan pendidikan itu. Dan yang luar biasa, negara pertama di dunia setelah Jerman mengadopsi kata taman kanak-kanak, maka negara kedua adalah Jepang. Itu yang mengagumkan sekali. Jepang adalah negara kedua setelah Jerman yang menerapkan pola taman kanak-kanak. Baru seluruh dunia. Maka itu ketika Perang Dunia Kedua berakhir, begitu bom atom berhenti, waktu itu Kaisar Hirohito masih terlungkup di tanah mencari perlindungan. Dan dia tahu setelah bom pertama menghancurkan, maka bom kedua jatuh lagi. Kaisar Hirohito begitu terpukul. Sejarah mencatat, begitu Kaisar Hirohito bangun dari persembunyiannya, kata pertama yang dicatat oleh sejarah Jepang, apa yang Kaisar Hirohito katakan? Maka itu Pak John Chandra teruskan pola pendidikan itu. Saya sangat terobsesi dengan semua peristiwa sejarah ini. Begitu Kaisar Hirohito bangun dari perlindungannya, setelah dia sadar bahwa bom sudah berhenti, kata pertama adalah begini: masih sisa berapa guru di negeri ini? Itu kata-kata sakti. Dia tidak tanya berapa tentara, berapa duit. Yang dia tanya masih ada berapa guru di negeri ini. Maka itu sejak tahun 70-an saya menyekolahkan begitu banyak anak jadi guru. Karena sejarah Jepang. Saya pernah sakit hati gara-gara sejarah itu. Jepang dengan Indonesia itu merdekanya pada bulan dan tahun yang sama. Hanya tanggal yang berbeda. Jepang negara kecil. Kalau saudara lihat peta Jepang, saudara, Pulau Jawa ini jauh lebih luas dari Jepang. Jumlah orang Indonesia lebih banyak. Sumber daya alam Indonesia lebih banyak. Jepang kalah perang, Indonesia itu menang perang. Tapi tahun 51, 6 tahun setelah hancur karena kalah perang, Jepang sudah diakui sebagai negara industri baru di dunia. 5 tahun, 6 tahun setelah dibom dan dikalahkan. Ternyata rahasianya ada banyak tentunya. Saya cuma saya mengungkapkan satu. Karena Hirohito memperhatikan pendidikan di negeri itu. Nah, ternyata pendidikan itu pola Yesus. Saudara, sampai hari Tuhan Yesus naik ke surga, orang tidak memanggil dia pendeta Yesus, tapi guru Yesus. Betul? Guru adalah pelayanan yang utama. Gereja sudah kalah dengan Muhammadiyah. Saudara perhatikan ini. Sekarang ini pendidikan terbagus di Indonesia bukan milik Kristen lagi, tapi milik Muhammadiyah. Gereja kalah. Saudara, sampai tahun 2009 Muhammadiyah sudah mencetak sekian ribu S3. Itu target mereka. Nggak main-main. Saudara, salah satu, kalau saudara perhatikan, di antara semua capres, saudara pernah tahu, kalau saudara baca berita, siapa yang paling sedikit kekayaannya? Cepat sebut. Amin Rais. Paling sedikit. Nah, saya suka menyelidiki hal seperti ini. Kenapa Amin Rais paling sedikit kekayaannya dibanding yang lain? Rahasianya, keuangan Amin Rais dihabiskan untuk pendidikan, tidak dikumpulkan untuk diri sendiri. Maka itu perhatikan di seluruh Indonesia, lembaga pendidikan Muhammadiyah yang terbaik, terlengkap, terbesar, dari Aceh sampai ke Papua, itu Muhammadiyah. Mengapa gereja tidak mikir ini? Sudah waktunya gereja berhenti mencetak teolog-teolog. Inilah waktunya gereja mencetak orang-orang pandai. Katakan amin. Cukup. Makin banyak teolog makin kacau. Karena masing-masing teolog pasti menemukan doktrin baru.
Lebih baik mencetak orang pandai yang menemukan pengetahuan baru. Inventor itu jauh lebih berguna. Saya senang kalau teolog-teolog tersinggung dengan kata-kata ini. Justru gara-gara para teolog itu doktrin makin kacau, perpecahan gereja makin besar, saudara. Tapi kalau gereja mencetak seperti Muhammadiyah, dokter luar biasa, no more limits, itu ada di benak kita, di otak kecil kita, ada kekuatan yang luar biasa. Saudara bayangkan, mengajarkan segala sesuatu tanpa batas. Saya akan gabung karena Yohanes menemukan kebenaran ini. 1 Yohanes 2 ayat 27. Mari kita lihat. 1 Yohanes 2 ayat 27. Nah, teolog akan membuat bingung kita dengan terjemahan atau tafsiran mereka. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita untuk ini. 1 Yohanes 2 ayat 27. Roh Kudus tolong kami untuk kami menghargai Engkau dan menghormati Engkau, Roh Kudus. Ampuni kami, Roh Kudus, sebagai orang-orang Pentakosta karismatik. Kami yang memanipulasi Engkau dengan bahasa roh dan nubuat saja. Dalam dirimu, Roh Kudus, ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Sebab di dalam diri kamu, garis bawahi kata tetap ada. Ini kata penting. Berarti tidak putus-putus, tidak berhenti-berhenti, sambung menyambung, tetap ada. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Nah, selama ini gereja hanya memandang pengurapan sebagai sesuatu yang rohani saja. Dalam nama Yesus, kiranya gereja di Indonesia mulai tanggal berapa deh sampai lupa saya, 16, mulai tanggal 16 Juli 2004, dalam nama Yesus, gereja di Indonesia sadar bahwa pengurapan itu tidak hanya untuk hal-hal rohani saja. Setuju? Berhenti bicara pengurapan, hanya sekedar mendoakan orang bisa geblak dalam nama Yesus. Berhenti, saudara. Belasan tahun saya sudah bergerak dengan kekuatan ini. Maka itu investasi saya tidak akan di teologi dan hanya untuk sekolah Alkitab. Tidak akan. Ada kekuatan yang lain yang luar biasa. Kata pengurapan di sini tidak hanya untuk sekedar merinding-merinding saja. Ngerti kata-kata ini? Karena orang senang kalau merinding, ada urapan. Seulang, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Hasilnya apa? Karena itu tidak perlu. Radikal ini, saya kaget. Tapi saya percaya. Tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Lagi sekali, no more limits. Tentang segala sesuatu. Ini tanpa batas. Dan pengajarannya itu benar. Tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia, penghibur yang mengurapi itu. Karena waktu saya akan percepat. Saya diskusi dengan Roh Kudus tentang ayat. Kalau engkau berkata tidak perlu diajar orang lain, kenapa ada sekolah? Saya tanya begitu. Jawabannya luar biasa. Sekolah itu untuk memaksimalkan kekuatan otak.
Terus bagaimana bentuknya? Saudara dengarkan penjelasan. Saya kagum sekali. Saya ambil fisika lebih dulu. Ini menunjuk kepada kalimat tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Supaya kita berhati-hati. Satu dulu, fisika. Saya terus cepat mungkin. Oke, begini. Kalau Roh Kudus itu mengajar kita tentang segala sesuatu, berarti Roh Kudus ngerti matematika tidak? Dia ngerti jahit? Dia ngerti medis? Dia ngerti akuntansi? Dia ngerti aerodinamika? Dia ngerti geologi? Jawablah semuanya gitu loh, jangan diam saja. Saya nggak berhenti ngomong ini nanti. Itu maksud saya, Pak Saudara diam saja. Betul? Berarti segala sesuatu itu segala sesuatu. Tadi saya bicara pada Pak John Chandra. Mungkin saya pendeta yang paling unik di Indonesia. Anak saya salah satu akan segera selesai di IKJ. Dia mengambil jurusan sutradara. Sebelum dia datang kepada saya, dia sudah konsultasi kepada 9 pendeta. 9 pendeta ketika ditanya satu persatu, apa menurut Bapak kalau saya sekolah menjadi sutradara? Sebenarnya berkata, untuk apa? Maka dia datang kepada saya, pendeta yang ke-10. Kalau Bapak bagaimana? Sekolah, saya bilang. Apa alasannya? Karena 9 berkata tidak. Saya berkata begini, ada 2 alasan Papa. Dan dari dulu memang saya menantikan mana anak saya yang akan masuk jurusan. Mengapa perlu ada yang jadi sutradara? Ada 2 alasan. Nomor 1, perbuatan Tuhan di alam semesta ini cukup kalau itu didokumentasikan akan membuat orang terkagum-kagum. Saudara sering lihat channel Discovery Channel, National Geographic, betapa hebatnya alam ini. Terserah mereka bilang itu evolusi, terserah, ngomonglah sampai capek. Suatu hari kamu akan percaya, pasti ada sebuah kekuatan, tidak mungkin tidak. Saudara, sesombong-sombongnya orang, ini kitab Yesaya 30. Soalnya di pulang baca Yesaya 30 menarik sekali. Yesaya adalah orang kedua di dunia setelah Ayub yang mengatakan dunia ini bulat. Sebelum Galileo. Itu Yesaya 30. Nah, saudara pernah ini soal Tuhan yang luar biasa. Dunia ini bulat. Para penentang Tuhan berkata evolusi begini begitu, ngomonglah sampai capek. Tetap ada satu kekuatan yang mengendalikan semuanya. Renungkan. Kalau dunia bulat, pernahkah saudara dan saya menyadari Indonesia itu di bulatan bumi itu di bagian mana? Cepat jawab. Di tengah, bukan? Iya atau tidak? Nah, kalau kita mau jujur, ternyata kita itu nggak pernah berdiri tegak, miring begini. Coba mikir baik-baik. Loh, ya atau tidak? Kita ini miring begini karena di tengah. Nah, berarti nggak ada yang pernah mikir selama ini kalau mikir. Betul kan? Kenapa nggak pusing? Lalu yang di Australia lebih gila lagi. Begini. Karena mereka di bawah. Betul? Tapi kok rasanya tegak semua? Terus sudah berdirinya miring dan apa itu terbalik, buminya diputar. Ayo mikir itu. Saudara, apa kita buat yang luar biasa? Amin. Sudah begitu 2/3 air, kok nggak muncrat? Nah, jadi begini, para teolog perlu bertobat. Ternyata ada sebuah ilmu yang saya temukan. Mempelajari firman menggunakan logika anak-anak akan menemukan rahasia yang luar biasa. Amin kan?
Mempelajari firman menggunakan logika teolog malah mumet. Ketemu tafsiran. Saudara, rahasia firman yang saya temukan sampai hari ini hanya karena saya menggunakan logika anak-anak. Termasuk Yesaya 30 yang baru saya uraikan. Itu logika anak-anak. Miring, tidak jatuh. Ada apa itu? Nah, saya kembali. Fisika. Ada teori-teori. Setiap ilmu yang dipakai oleh manusia sampai hari ini pasti disebutkan siapa penemunya. Betul enggak? Maka itu kita pernah mendengar nama Pythagoras, Archimedes. Itu salah satu contoh di antara ribuan penemu yang teorinya dipakai sampai hari ini. Maka suatu hari Roh Kudus mengajar saya tentang 1 Yohanes 2:27. Daniel, kamu bisa fisika enggak? Ya lumayan, saya bilang. Gurumu belajar fisika dari siapa? Ya dari gurunya. Gurumu belajar dari siapa? Dari gurunya. Saudara, Roh Kudus begitu teliti. Akhirnya saya bisa berhenti enggak untuk menyebutkan kepada akhirnya? Bisa tidak? Bisa. Berhentinya kepada siapa? Penemunya tadi. Ketika sampai kepada penemunya, langsung Roh Kudus tanya, nah penemunya belajar dari siapa? Saudara, ini rahasia nomor limit di dalam otak kita masing-masing. Saudara jawab siapa? Penemunya belajar dari siapa? Cepat jawab. Siapa? Enggak jelas ah. Ada siapa? Yang tegas jawabnya itu. Penemunya belajar dari siapa? Penciptanya, betul. Berarti saudara dan saya bisa belajar langsung nggak dari penciptanya? Nah, ini rahasia. Tidak perlu orang lain mengajar kita, karena kita punya jalur online kepada Papa. Nggak perlu sekretaris. Katakan amin. Kita tahu saudara bahwa rencana Tuhan atas kehidupan kita manusia pada mulanya adalah suatu kehidupan yang tanpa batas. Nomor limit. Saudara, itu tidak sekedar hanya berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Dari Kisah Rasul 1 ayat 8, ini ayat tema yang saudara ambil. Tapi lebih daripada itu, terus terang sampai hari ini, walaupun dihitung dengan waktu Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sudah sangat mendesak. Cara orang bekerja, maka sebetulnya Papa kita kan berpikir begini, ya sudahlah,